Ya, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul di webinar pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'at, dan semoga kita termasuk kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini webinar kita akan diisi oleh Ibu Anggraini Kartini dengan judul Finansial Literasi di Dunia Wakaf. Nah, sebelumnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan CV dari beliau. Nah, jadi Ibu Anggraini Kartini atau biasa disapa dengan Teh Reni itu berprofesi sebagai akunting dan sudah berpengalaman di bagian Departemen Head Finance Rumah Zakat, Indonesia Foundation, dan juga di bagian akunting di PT Tajira Solusi Utama dan menjadi Head Finance di Rumah Wakaf Indonesia. Ya, beliau juga memiliki background pendidikan D3 akuntansi di STIE YPKP Bandung dan S1 akuntansi di STIE Pasundan. Nah, beliau juga sering mengisi ya di course atau di training-training untuk materi PSAK Zakat, PSAK Infrastruktur, perlakuan tax amnesti, PSAK Wakaf, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan ZISWAF. Nah, beliau juga berpengalaman di berbagai organisasi seperti Rumah Zakat, Indonesia Foundation, PT Tajira, dan Rumah Wakaf Indonesia. Nah, mungkin karena beliau sudah ada di tengah kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Teh Reni. Waalaikumsalam. Halo, Ya, suara saya kedengaran, Pak? siap, kedengaran. Oke. Oh, maaf, videonya belum ya? Oh iya, belum. Nah, ya siap, sudah terlihat Teh. Baik, di materi pada pagi ini Teh, kita akan mendengarkan intinya Teh, finansial literasi tentang dunia wakaf. Ya, mungkin teman-teman juga di sini ada dari lembaga DSM Bali, ada juga yang dari LAS DKD Malang ya, LAS DKD tuh. Dan juga ada dari beberapa lembaga lainnya. Nah, di sini juga kita juga di-record deh. Jadi untuk teman-teman lembaga lain yang mungkin tidak berhalangan hadir gitu di pagi hari ini akan bisa mengikuti recordnya dan mendapatkan materi-materinya juga. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan juga. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang luar biasa yang akan kita dengarkan oleh Teh Reni. Ya, mangga dipersilakan pada Teh Reni. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Kang Regi. Saya manggilnya Kang Regi ya. Ya, siap. Ini kita sampai jam berapa, Kang? Maaf. Kalau Sampai kita jam. spend-nya sampai jam 11, tapi kurang dari itu juga disesuaikan saja, Teh. Oke, nanti di tengah-tengah ada tanya jawab juga boleh ya? Ya, Atau kita misalkan interaktif di saja. akhir atau gimana, Kang Regi, skemanya? Kalau skemanya boleh kita di akhir saja untuk diskusinya. Jadi kita Oke, materi dulu saja. Ya. oke, baik. Bentar. Hmm. Udah ada belum ininya? Apa sih share ini Ya, ya? sudah muncul. Sudah ya? Ini bergerak ke
Putus-putus teh suaranya, Slide mohon maaf. berikutnya nggak kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, ini jaringannya bagus nggak Kang Regi? Soalnya di sini tadi internet non Iya, connection. kalau di sini bandwidth-nya kecil teh, mungkin Oh gitu. bisa mungkin webcam-nya bisa dimatiin aja biar lebih fokus ke ininya mungkin. Kalau jaringannya kurang. Oke. Wait. Ini kena bentar ya. Nah, yang baru bergabung juga ada dari Telah Baik Memanggil. Dan ada Pak Faisal dan Pak Aji. Ya, Pak. Selamat datang. Sebentar ya Pak ya. Ini Sudah bisa bergerak teh tadi untuk presentasinya. udah? Dah. Bentar, cuman di saya ini slide-nya cukup susah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi nggak apa-apa wabarakatuh. videonya saya matiin atau gimana? Ya, nggak apa-apa teh kalau jaringannya terkendala jaringan. Nggak apa-apa. Oke. Hari ini mungkin kita sharing ilmu aja ya untuk akuntansi wakaf. Karena memang akuntansi wakaf ini semuanya dari dunia wakaf ya. Ya, insya Allah dari Dunia wakaf. Jadi wakaf sesuatu yang cukup akuntansi wakaf ini mungkin sekarang lagi jadi apa ya? Lagi jadi primadona untuk tahun ini per tahun ini semenjak 1 Januari 2021 PSAK Jakarta PSAK Wakaf, maaf kalau saya bilang zakat karena memang sebelumnya juga ini di zakat. Akuntansi wakaf ini PSAK 112 per tahun ini 1 Januari itu mulai diimplementasikan untuk pelaporannya gitu kan. Jadi mungkin tahun ini untuk teman-teman yang bergerak di bidang wakaf kan ke PSAK 112 ini gitu kan. Okay. Sebentar, ini slide-nya. Oke. Untuk slide berikutnya kelihatan, Pak? ya kelihatan teh. Pindah. Oke. Nah, mungkin di wakaf ini juga sama halnya seperti zakat, ada istilah-istilah yang memang harus dipahami begitupun. Nah, wakaf ini memang ada beberapa istilah kita pahami, yaitu salah satu di antaranya adalah tentang aset wakaf. Aset wakaf itu kalau secara akuntansi yang memang tercatat di PSAK 112 itu yaitu ada aset wakaf, yaitu harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Kemudian juga ada ikrar wakaf, pernyataan yang dari wakif ya, yang biasanya diucapkan lisan ataupun memang ada dalam bentuk kayak dokumennya sendiri. Kemudian ada muwakif alaih, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mempelajari dari manfaat wakaf itu, harta wakaf yang dari wakif. Kemudian juga ada wakaf dia hukum nazir, kemudian ada wakif. Wakif di sini adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya melalui lembaga wakaf ataupun kepada orang lain seperti itu. Ini istilah-istilah yang memang sudah harus dibiasakan di wakaf seperti itu ya.
Kadang memang yang di luar wakaf ini teh apa bahasanya gitu kan. Ini memang harus dibiasakan. Kemudian juga ini unsur wakaf itu dalam PSAK 10 dalam PSAK 112 ini ada peruntukan aset wakaf dan juga jangka waktu wakaf. Itu yang 2 poin di bawah ini memang ada hal yang seperti ini gitu kan. Yang ketiganya, baru ke sini kita masuk ke tentang pelaporan wakaf. Komponen apa aja sih laporan keuangan wakaf yang memang harus disiapkan oleh lembaga wakaf dengan adanya PSAK 112 ini. Kalau dulu kan memang wakaf ini mengacunya ke PSAK 45 sebelum dicabut ya, PSAK 45-nya. Karena sekarang sudah dicabut, PSAK 45 diganti oleh ISAK 35 untuk laporan non-laba itu, laporan yayasan atau keuangan yang berorientasi pada itu sekarang ada panduannya, yaitu ke PSAK 112. Komponen laporan yang memang harus disiapkan itu adalah pertama memang tentang laporan posisi keuangan. Ini adalah LPK mungkin ya. LPK. Langsung kedua tentang rincian aset wakaf. Yang ketiganya laporan aktivitas, yang keempatnya tentang atas laporan keuangan. Ini sama juga seperti laporan yang lain, memang harus ada 5 laporan yang memang disiapkan oleh lembaga wakaf untuk laporan keuangannya. Sorry. Nah, kita masuk langsung ke pencatatan wakaf ya, karena memang wakaf ini enaknya sebenarnya nanti diskusi gitu kan. Karena kalau secara akuntansinya ya sama saja seperti apa mencatatnya gitu ya. Tapi memang nanti diskusi di lapangannya itu memang cukup menarik sebenarnya wakaf itu nanti ketika kasus-kasus di lapangannya. Pencatatan wakaf ini memang untuk sekarang ini kan apalagi beberapa tahun ke uang tunai ya, uang cash gitu kan. Nah, pencatatannya kayak gimana untuk uang cash? Memang tergantung wakafnya wakaf apa, tergantung entitasnya. Kan tiap entitas beda-beda ya wakaf, program wakaf yang digulirkannya, ada wakaf pendidikan, kesehatan ataupun wakaf lingkungan atau apalah seperti itu ya. Nah, makanya saya kasih titik-titik. Jadi diakui kas pada pendapatan, misalkan wakaf pendidikan itu diakui. Penyaluran dana wakafnya itu langsung kita keluarkan saja sebagai beban penyaluran. Kalau itu misalkan wakaf pendidikan ya langsung kita akui sebagai penyaluran wakaf pendidikan pada kas atau bank. Untuk uang cash ini seperti ini kasusnya. Kemudian kan setiap uang masuk dari wakaf ini kita punya lembaga wakaf itu memiliki hak untuk mengambil dana pengelolanya. Yang saya tahu memang dana pengelolanya yang ditetapkan oleh BWI itu 10% ya secara ini. Jadi kita sesuai mengikuti aturannya, kita ambil 10%. Pencatatannya ini memang tergantung dari entitasnya. Boleh juga ketika terima uang wakaf langsung pendapatan wakaf. Kemudian nanti ada bagian nazir 10% dari pendapatan wakaf dan kita catatnya sebagai kas pada bagian nazir dari wakaf. Kita akui di dana pengelola. Dana pengelola ini nanti posisinya ada di LPA ya. Ini untuk uang apa? Untuk pencatatan uang cash wakaf secara cash. Nah, mungkin cuma seperti ini aja untuk pencatatan uang cashnya. Ketika uang masuk kita akui sebagai pendapatan, ketika kita penyaluran uang penyalurannya kita keluarkan sebagai penyaluran wakaf cash. Terus untuk bagian dana pengelolanya, kalau saya bilang bahasanya adalah dana pengelolanya, kita tinggal ambil 10%
dari pendapatan wakaf itu masuk ke dana pengelolaan. Nah, disinilah yang memang agak lumayan, yaitu di wakaf non-cash ini pastinya setiap apa sih, kita tidak akan menerima uang cashnya, tapi kita akan terima dalam bentuk tanah atau bangunan dan segala macamnya. Pencatatannya seperti apa untuk dana wakaf non cash ini? Nah, untuk pencatatannya itu tidak langsung diakui sebagai pendapatan, tapi memang kita akui sebagai aset wakaf pada hutang wakaf gitu. Nah, kenapa kita akui sebagai hutang wakaf? Karena pastinya biasanya untuk aset wakaf dalam bentuk benda inilah ya, dalam bentuk benda tanah ataupun bangunan, pasti kan harus dikembalikan juga, biasanya ada masa waktu biasanya. Dan itu biasanya diambil lagi sama memang yang wakifnya ya, seperti itu. Jadi kita akui sebagai hutang wakaf gitu, diakui sebagai hutang wakaf. Penerimaan wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan dan segala macamnya. Aturannya itu adalah ketika memang, karena kan untuk aset wakaf ini akan diproses ya ikrar wakafnya ke KUA. Nah, ketika ikrar wakafnya sudah kita terima, barulah kita catatkan. Bagusnya seperti itu, karena ini disebut. Karena misalkan hari ini misalkan hari ini lembaga saya nerima wakaf, tapi hanya bilang saja, misalkan Pak Regi, lembaga wakaf TLNI, oke, kita proses dulu proses ikrar. Seminggu kemudian saya terima ikrar wakafnya, surat ikrar wakafnya. Nah, saat itulah saya catat di laporan keuangan, di pembukui penerimaan aset wakaf berupa dulu ya secara nominalnya itu misalkan tanah itu berapa gitu. Misalkan secara nominal tanah yang saya terima 1M. Berarti M pada hutang wakaf 1M. Seperti itu mencatatnya untuk non cash. Nah, wakaf itu kan tadi cuma dua ya, antara cash dan non cash. Pembahasannya hanya di sana aja. Untuk cashnya tadi seperti tadi yang saya sampaikan, tapi memang untuk wakaf non cashnya yang tadi ada ketentuan-ketentuan ketika kita mencatat untuk aset wakaf, yaitu salah satunya ikrar wakaf yang memang sudah kita terima di tangan. Itu untuk kebutuhan kita nanti ketika audit berlangsung, kita bisa menyampaikan kan nanti ada proses audit ya, sama audit kemudian dicek di data aset wakaf kita punya wakaf, aset wakaf misalkan 10, itu akan diminta mana ikrar wakafnya. Ketika misalkan ikrar wakafnya sudah kita sampaikan, ini nih ada 10 yaitu sudah sesuai gitu ya, bisa kita pertanggungjawabkan secara dokumen. Kemudian kita akan langsung ngebahas di wakaf ini, kita tidak lepas dari pembahasan wakaf produktif. Karena wakaf produktif ini yang sangat menarik di wakaf sebenarnya gitu kan. Pastinya kan lembaga wakaf ini ketika terima dana wakaf salah satunya memang boleh memproduktifkan aset-aset wakaf tersebut. Nah, bagaimana untuk aset wakaf yang kita produktifkan? Mencatatnya seperti apa? Saya yakin untuk lembaga wakaf yang memang sudah dikelola secara profesional akan membidik ke wakaf produktif. Karena disinilah pengelolaan wakaf itu yang lebih apa ya? Lebih menyeluruh gitu ya untuk pengelolaan produktif ini. Nah, pasti pengembangan lembaga wakaf akan ngebidik produktif ini. Nah, secara keuangan kita harus nyata seperti apa dari pengelolaan produktif ini. Nah, untuk secara keuangannya, wakaf produktif ini memang lebih banyak digulirkan di produktif itu adalah dalam berupa aset ya. Tapi
sekarang juga ada kemungkinan, sangat besar kemungkinan untuk wakaf produktif ini juga dari uang cash, bukan uang cash, dari wakaf cash yang diterima. Itu bisa jadi sangat kemungkinan gitu kan. Kita bahas dulu tentang uang kas, wakaf uang tunai yang diproduktifkan. Karena kan dari pemerintah ya, pemerintah juga sudah menunjuk, terakhir yang saya tahu ada 22 lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah itu untuk mengelola dana wakaf uang. Jadi misalkan kita nih, misalkan lembaga wakaf saya kumpulkan wakaf secara tunai dari banyak orang, kemudian untuk penyalurannya bisa disalurkan sendiri yang nanti kita catat sebagai penyaluran wakaf apa gitu pada uang kas atau bank, ataupun misalkan bisa juga kita kerjasama dengan tadi pemerintah yang di 22 lembaga pemerintah yang memang ditunjuk, nanti kita masukkan wakaf tunainya ke misalkan BSM, bank BSM atau apa, kita ada punya iklan wakaf uang tunai. Di sana kita dapat bagi hasil. Itu dalam uang kas ya yang diproduktifkan, wakaf yang diproduktifkan. Kemudian itu juga kita catatnya, nah ketika uang keluar itu apakah jadi penyaluran untuk wakaf produktif ini atau seperti apa? Saya secara pribadi, pandangan saya, karena memang wakaf itu nilai wakaf itu tidak boleh berkurang kan ya, seperti itu patokan secara syariahnya gitu kan. Nah, kita catat sebagai investasi pada kas atau bank. Nah, nanti ketika kita dapat bagi hasil dari uang ini, kita catat lagi sebagai pendapatan bagi hasil produktif. Itu memang harus muncul bagi hasil produktifnya gitu kan. Itu kita akui sebagai bagi hasil produktif. Bagi hasil produktif ini juga kita bagi dalam aturannya secara BWI itu ada dibagi ke dalam 4 ya, 4. Itu harus membagi bagi hasil produktif ini itu harus alainya aturan BWI itu 50% minimal. Aturan BWI itu minimal 50% untuk muakif alaih dari bagi hasil produktif. Sisanya itu dibagi ke dalam 3. Pertama adalah ada cadangan. Kalau dari BWI itu ada cadangan. Cadangan itu biasanya memang aturannya memang dari entitas sendiri itu mau mencadangkan berapa. Kemudian untuk nazirnya, kemudian sisanya lagi adalah ini untuk apa? Kenapa ada pencadangan dari bagi hasil produktif? Itu untuk alokasi untuk biaya pemeliharaan dari aset-aset produktif tersebut kan. Secara aturan dari BWI setahu saya ya yang saya baca itu memang yang diatur hanya yang untuk muakif alaih yang minimal 50%. Bahasanya minimal ya, bukan maksimal. Saya baca lihat itu bahasanya minimal 50% aturannya. Itu. Nah, itu dalam bentuk uang. Nah, memang kebanyakan untuk aset produktif ini lebih banyak dalam bentuk wakaf produktif ini dalam bentuk aset. Karena memang tadi dalam aset tanah, bangunan, ini diproduktifkan. Misalkan ada yang ngasih wakaf bangunan ternyata sama lembaga wakafnya disulap tuh bangunan itu dijadiin ruko kemudian disewakan. Itu kan salah satu perlu ada catatan juga ketika misalkan kita memproduktifkan, kadang ini suka dilewatkan oleh beberapa lembaga wakaf ketika kita memproduktifkan, yaitu kita menginformasikan kepada pemiliknya, yaitu kepada wakifnya bahwa bangunan yang ibu wakafkan seperti itu.
Karena sempat ada beberapa kasus itu malah jadi masalah. Masalahnya tuh apa ya? Jadi saya memberikan wakaf untuk misalkan untuk sekolah, misalkan ya untuk sekolah bangunan itu untuk sekolah atau misalkan untuk TK, tapi ternyata sama lembaga wakafnya itu malah diproduktifkannya bukan yang punya bangunan tersebut, jalan-jalan dan melihat itu malah bisa jadi bukan apa ya, jadi bermasalah. Yang punyanya pasti akan menegur si lembaga wakaf untuk TK, kenapa Anda jadikan ruko. Itu pernah ada kasus-kasus seperti itu. Jadi memang harus diinformasikan kepada yang punya tanahnya ya, yaitu atau bangunannya, yaitu kepada wakifnya. Karena memang pembagian dari hasil produktif ini salah satunya secara syariahnya juga wakif itu memiliki hak atas pembagian dari hasil produktif ini. Nah, pembagiannya itu nanti memang dibahas dengan wakif berapa persen, itu seperti itu. Kemudian gimana cara mencatat pembagian dari bagi hasil produktif ini, karena kan tadi dibagi menjadi 4 ya untuk pembagiannya. Pertama, memang kita catat untuk nazir itu kita akui ketika kita terima uangnya dari bagi hasil produktif ini, yaitu kan bagi hasil produktif wakaf produktif itu harus kita akui. Kemudian untuk wakifnya kita akui. Nah, yang wakif ini yang tadi ketika kita serahkan uangnya kepada wakif, kita akui sebagai penyaluran basil wakif pada bank. Kita cari produktif. Nah, kenapa di lembaga yang kebetulan saya gabung, kita pisahkan tidak langsung semuanya. Misalkan ya bagi hasil produktifnya saya terima 100 juta, langsung saya akui dana pengelola ya, langsung dana pengelola. Nah, kalau di lembaga yang memang saya bergabung, saya pisahkan. Yang masuk dana pengelola itu hanya bagian nazir aja, bagi hasil produktifnya. Kemudian bagian wakif lainnya kita pisahkan ke pendapatan infak program. Nah, kemudian untuk bagian wakifnya kita pisahkan juga gitu. Karena jangan sampai kita mengambil hak-hak ini gitu kan. Untuk kehati-hatian sih. Untuk kehati-hatian memang bagusnya dipisahkan. Karena kan kalau sudah di dana pengelola kita nggak tahu ya untuk penggunaannya pasti ngeblend dengan biaya-biaya yang lain. Seperti ini hanya untuk kehati-hatian memang bagusnya dipisahkan seperti itu. Nah, untuk laporannya bagaimana sekarang bentuk laporan wakaf di PR ini hanya simpel ini kan kelihatan Kang Regi atau kekecilan atau enggak ya? Bisa di zoom mungkin deh. Di bawah kanan itu ada. Kang Regi zoom sebelah mana ya? Di bawah kanan teh itu ada yang plus. Nah, di bawah kanan deh. Yang ada yang ada persentasenya tuh 67. Oke, ini. Nah, ini gimana? Nah. Kayak ini ya. Nah, lebih kelihatan. Ini saya perlihatkan bagian LPK-nya ya, saya perlihatkan bagian LPK-nya. Saya perlihatkan dulu bagian asetnya. Untuk LPK asetnya, ini komposisinya seperti halnya LPK yang lain. Ada kas, ada bank, ada deposito, ada investasi, ada piutang, ada pajak dibayar di muka, ada biaya dibayar di muka, ada cash advance,
Mungkin kalau di entitas yang lain bisa dibilang uang muka, atau juga ini adalah pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Secara buktinya kita belum terima bukti-bukti transaksinya. Belum tentu juga nanti biayanya sesuai dengan uang keluar. Itu kita kategorikan sebagai cash advance kayak gitu. Nah, ini yang membedakan lembaga wakaf dengan lembaga yang lain, yaitu di aset tidak lancar. Di aset tidak lancarnya itu ada dua. Pertama ada aset tetap memang punya lembaga wakafnya, lembaga operasionalnya, dan kemudian ada aset wakaf. Di sini harus memunculkan aset wakafnya. Kalau aset tetap ini biasalah ada peralatan, kendaraan, atau misalkan gedung ya, lembaga wakaf punya gedung sendiri itu bisa dimasukkan. Di sini mungkin dilihat ada akumulasi penyusutan peralatan, ada akumulasi penyusutan kendaraan. Kenapa ini ada penyusutannya? Karena memang ini sesuai dengan aturan yang biasanya. Untuk aset tetap yang bukan aset wakaf, itu sesuai dengan aturan biasanya. Tetap ada penyusutannya, tetap ada nilai bukunya seperti itu. Tapi untuk aset wakaf ini memang kan secara syariahnya itu tidak boleh berkurang ya. Jadi memang aset wakaf tidak ada penyusutan. Jadi tetap aja tanah, bangunan, peralatan, kendaraan atau lain-lain lah di bawahnya di sini ya, ada lain-lain tergantung pengelompokannya itu ditentukan oleh lembaganya masing-masing. Disinilah perbedaannya laporan keuangan lembaga wakaf mungkin dengan lembaga yang lainnya, di mana aset tetapnya muncul. Ada aset tetap operasional punya lembaganya, ada aset tetap atas wakaf yang tidak disusutkan sama sekali. Seperti itu. Kemudian itu sampai aset. Selanjutnya itu kita masuk ke liabilitas. Nah, ini di liabilitas, ini juga ada perbedaannya di sini di lembaga wakaf dengan lembaga lain. Kenapa? Itu di liabilitas ini akan muncul hutang wakaf. Hutang wakaf ini isinya apa? Gitu. Yang tadi saya sampaikan, hutang wakaf di sini adalah isinya adalah saldo dana wakaf atas aset wakaf yang ini. Karena kan kita tidak menerima uang cash ya. Ketika kita tidak terima uang cash, lawannya apa? Kan bukan kas, bukan bank. Lawannya adalah di hutang wakaf ini. Nanti di sini hutang wakaf ini akan berbanding lurus dengan aset wakaf ini. Nilainya secara nominal. Seperti itu. Nah, kalau yang lainnya ke bawahnya itu tetap sama, ada hutang pihak ketiga, hutang pajak, hutang lainnya atau BIMH juga ada. Nah, sorry ini harusnya saya pisahin ya. Nah, ini yang ke bawahnya juga sama. Ada ini maaf maksudnya yang bawah ini harusnya jangka panjang ya. Hutangnya tetap dibagi dua, liabilitasnya dibagi dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Ini jangka panjang ya. Panjang. Nah, ini juga dibagi dua seperti ini. Jadi perbedaannya adalah di liabilitas ini. Di liabilitas ini ada hutang wakaf yang dia biasanya berbanding lurus dengan aset wakaf ini. Aset wakaf yang kita terima bukan dalam bentuk uang cash. Jadi lawannya ada di hutang wakaf. Itu seperti itu. Perbedaannya di sini. Untuk yang hutang, kalau yang lainnya saya munculkan tetap sama. Kenapa ada hutang pajak di lembaga wakaf gini? Karena memang sempat kemarin juga ngisi yang lain ya, pelatihan yang lain, yayasan itu atau lembaga sekarang itu untuk perpajakan khususnya perpajakan tidak melihat itu yayasan, tidak melihat itu apa. Kalau misal transaksinya di dalamnya ada transaksi yang mengandung pajak, itu tetap akan berlaku seperti biasanya. Ada bayar pajaknya. Misalkan penggajiannya, yaitu ada PPh 21-nya dihitungkan. Kemudian ada transaksi yang memang misalkan lembaga wakaf bertransaksinya ada dengan jasa dengan orang lain dan di mana pasti pihaknya itu akan
akan memunculkan PPh 23 dan itu tetap dimunculkan. Makanya poin-poin seperti itu perpajakan tetap muncul di lembaga atau misalkan di yayasan yang non profit atau non laba. Mungkin selama ini kayak gitu ya, karena memang saya dulu juga pas pertama bergabung dengan yayasan itu ketika 2016 ya, 2016 yang saya yayasan itu non profit dan tidak kena pajak gitu kan, seperti itu. Tapi kalau seingat saya tahun 2018 2019 ada revisi dari pemerintah. Walaupun memang yayasan itu non profit, tapi untuk masalah-masalah perpajakannya itu tetap mengacu ke pajak gitu kan, tetap harus mengacu terhadap peraturan-peraturan perpajakan. Kalau di dalamnya ada transaksi-transaksi yang memang memunculkan pajak, maka itu akan kena pajak. Dan lembaga wakaf pun tidak lepas dari itu. Jadi sekarang mas semua lembaga non profit pun tidak lepas dengan aturan-aturan perpajakan yang memang berlaku sekarang gitu. Selanjutnya itu ke bagian ini. Selanjutnya itu ke bagian tadi ke hutang, komposisi neracanya, LPK-nya, kemudian ke saldo dana. Ini komposisi berikutnya adalah nanti di saldo dana. Saldo dana ini dia isinya nanti ada dana wakaf sama dana pengelola. Kalau di sini saya tambahin karena di lembaga saya ada tadi pemisahan untuk di sini ada saya dana program karena memang ada pemisahan untuk tadi yang muakif alaih ya. Kita pisahkan tidak masuk ke dana pengelola. Jadi di lembaga kami memang memisahkan untuk muakif alaih ini di dana program. Jadi di sini muncul saldo dananya. Tapi yang pasti itu pasti di sini itu akan ada saldo dana wakaf dan saldo dana pengelola. Kalau misalkan ada sisanya yang lain itu memang tergantung dari lembaga wakafnya seperti apa pengembangannya, pengembangan program di lembaga wakaf masing-masing. Ini mungkin tampilannya untuk laporan keuangannya ya. Saya coba kecilin secara keseluruhan seperti ini tampilannya. Cukup simpel sebenarnya. Secara keseluruhan tampilannya seperti ini untuk laporan keuangannya. Ini enaknya memang di Excel, tapi memang enaknya langsung ke bawah ya, karena di sini kalau ke bawah kekecilan jadi saya potong-potong. Jadi minta maaf mungkin teman-teman ngelihatnya ini apa. Mungkin kalau sudah melihat laporan yang biasa teman-teman, oh ini bagian aset, ini bagian hutangnya, ini bagian saldo dananya. Ini celah satunya, ini celah duanya, ini celah tiganya. Karena di laporan keuangan itu 3 akun ini yang akan selalu muncul. Celah 1, celah 2, celah 3. Itu cara menghafalnya. Kemudian selanjutnya masuk ke laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini adalah disinilah laporan aktivitas kita mencatat semua tentang penerimaan dana wakaf. Nah, dana wakaf yang ke sini adalah dalam bentuk cash yang di sini itu. Di sini. Ini saya penerimaannya saya tulis penerimaan dana wakaf apa saja. Enaknya memang seperti ini ya. Ada juga yang memang langsung catat wakaf aja, langsung satu semuanya, misalkan total penerimaan dana wakaf 9 miliar ya mangga aja silakan. Tapi kalau saya secara pribadi lebih memudahkan seperti ini. Penyaluran dana wakaf berdasarkan program yang ada di entitas masing-masing seperti itu. Begitupun penyalurannya. Nah, penerimaan dana wakaf yang ada di sini adalah di aktivitas ini, di laporan aktivitas ini adalah penerimaan wakaf dalam bentuk uang cash. Di sini. Ini yang tadi memang kita jurnalnya ketika uang masuk, ketika kita terima wakaf pendidikan, kita catat sebagai kas atau bank pada wakaf pendidikan. Di sini uang cash itu. Tadi kalau misalkan kita nerimanya non cash dalam bentuk barang, kita nyatetnya di sini. Di sini aset wakaf bertambah, kemudian hutang wakaf itu bertambah. Tapi kalau kita terima uang secara cash, kita masuknya di sini. Begitupun penyalurannya. Penyaluran dana wakafnya juga di sini. Masuknya kayak gini. Nah, ini nanti saldo wakaf ini nanti muncul di saldo sini. Di saldo
Maaf, di saldo sini, saldo dana wakaf yang cash ini. Ini penerimaan wakafnya, kemudian ini penerimaan program, tapi sebenarnya secara PSAK ini tidak ada, cuman memang di lembaga yang memang saya gabung, kita munculkan. Karena memang tadi kita kehati-hatian, kita harus memisahkan mana memang dana pengelola punya kita dan mana dana yang memang harus kita keluarkan lagi untuk mewakif alai. Untuk kehati-hatian itu, maka di lembaga yang saya gabung itu kita munculkan di sini. Termasuk juga dana non halal, di kita juga dipisahin ya, gitu kan. Karena kita kan lembaga syariah ya, kita harus memisahkan mana halal dan tidak halalnya seperti itu. Ini adalah dana non halal. Kadang memang suka ada yang ngasih dana non halal seperti itu. Ini kita munculin di sini. Ini yang tadi infak program di sini adalah salah satunya dari bagi hasil untuk bagian wakif alaih. Kita masukin di sini. Kemudian nanti penyalurannya kita keluarin di sini. Penyalurannya. Ini nanti saldonya, ini nanti muncul saldonya berapa, nanti muncul di saldo dana di sini ya. Nah, ini nanti setelah itu masuk ke dana pengelola yang berikutnya masuk ke dana pengelola. Nah, di dana pengelola ini memang harus dipisahkan bagian nazir dari wakaf. Ini tadi nazir dari wakaf itu adalah yang tadi ketika uang masuk, kita secara aturan dari BWI-nya kita bisa ngambil 10% ya gitu ya. Nah, ini di sini masuknya. Kita ngambil 10% bagian nazir dari wakaf yang masuk. Kita masukin ke sini. Nah, sementara untuk bagi hasil dari wakaf yang kita produktifkan, kita masukkan di sini. Jadi kita munculkan hasil produktifnya. Jadi kita bisa menghitung seberapa besar dari bagi hasil yang kita terima dari wakaf produktifnya, dan memang dari bagian nazir atas wakaf yang biasa. Itu kita munculkan, kita pisahkan, tidak digabungkan. Kemudian di sini ada penerimaan lain-lainnya, mungkin ada penerimaan lain-lain yang memang di lembaga kan suka ada penerimaan yang lain. Nah, di sini penerimaan non halal di sini adalah atas bunga bank. Kebetulan yang memang tadi di lembaga saya memang cukup memisahkan atas bunga bank. Kan kita juga tidak menutup kemungkinan ya bahwa kita tetap menggunakan bank konvensional gitu ya. Kadang memang kan beberapa yang masih mungkin kecepatan atau misalkan teknologi mereka segala macam yang mau nggak mau kita tetap menggunakan bank-bank konvensional, misalkan kayak BCA, BRI yang memang cukup memudahkan dan memang tersebar di mana-mana juga cukup banyak gitu kan. Nah, itu untuk bunga banknya kita pisahkan. Kita tidak masukkan dalam dana pengelolanya. Kemudian nanti juga memang penyalurannya kita keluarkan juga untuk dana non halal ini. Nah, untuk biaya pengelolanya, penyaluran dana pengelolanya, di sini memang saya hanya cukup di laporan aktivitas mengkategorikan menjadi 3. Pertama memang beban SDM. Beban SDM di sini adalah di dalamnya ada gaji, tunjangan kesehatan SDM, pokoknya untuk ke SDM-an lah ya di sini. Kemudian ini beban marketing, karena kan pasti lembaga wakaf ketika melakukan sosialisasi atau funding namanya, funding wakaf pasti akan bekerja sama dengan platform-platform tertentu, atau misalkan ngerilis pamflet, langsung misalkan apalagi membuat spanduk, itu pasti kategorinya beban marketing ya, itu dimunculin beban marketingnya. Langsung di bawahnya adalah beban administrasi dan umum. Beban administrasi umum ini mungkin beban-beban operasional lembaga wakaf yang kesehariannya, masuknya ke situ. Nanti ini saldonya. Nah, poin ini yang ketiga ini nanti yang tadi saya yang jelaskan ini nanti masuk di laporan keuangannya menjadi saldo dana di sini. Saldo dana wakaf, saldo dana pengelola, dan saldo dana program. Seperti itu untuk laporan wakaf berdasarkan PSAK 112 yang terbaru itu ya, yang sekarang sudah memang keluar PSAK-nya. Mungkin itu aja Pak Kang Regi. Ya, Teh. Mungkin selanjutnya bisa
langsung diskusi aja ya. Ya, boleh. Selanjutnya bisa langsung diskusi aja, boleh. Oh ya, tadi ada yang sempat tanya juga teh di Boleh. komentar, PSAK 12 itu apa ya? 112 ya tadi. PSAK, oh udah ada yang jawab juga. Suaranya putus-putus. Ini tadi ada yang bertanya PSAK 112 itu apa? Terus PSAK. ya, terus ada sudah ada dari Pak dan juga menjawab PSAK itu persyaratan standar akuntansi keuangan. Ya, PSAK 112 untuk wakaf dan 109 untuk zakat ya. Untuk zakat 19 untuk zakat. Ya. Bentar Pak, Kang Regi putus-putus deh ininya. Suaranya. Kalau di teman-teman putus-putus nggak suara saya? Saya sih enggak, Kang. Oh, mungkin bisa di close dulu ya teh, share screen-nya. Saya izin close. Ya. Ya, mungkin dari teman-teman bisa lanjut untuk berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan. Mangga dipersilahkan. Oke, kalau sekarang udah tanya jawab. Gimana? Oh, itunya enggak kebawa, wait. Nah, sudah ada yang bertanya teh? Dari ya mungkin kita sapa dulu ya, tadi ada yang baru bergabung juga dari Sukoharjo, ada juga dari Pak Rahmat Raffi dan Mbak Anggraini Riza juga ya baru bergabung. Ya mungkin bisa untuk pertanyaan bisa kita tampung dulu ya di kolom chat. Tapi apabila ingin berdiskusi langsung bisa raise hand terlebih dahulu atau open mic-nya. Baik, sambil menunggu Teh Reninya kondusif, saya akan coba dulu ya tadi merangkum apa yang dibahas oleh Teh Reni. Yang pertama itu tentang pelaporan wakaf, tadi juga ada laporannya dari aset, dari hutang, dan liabilitas. Juga nanti untuk saya juga mengingatkan untuk mengisi halaman feedback agar nanti juga kami akan kirimkan yang tadi materi yang disampaikan oleh Teh Reni. Mungkin saya akan coba share terlebih dahulu untuk halaman feedback-nya. Oke, Kak Regi saya udah